Shalom saudara, renungan kita hari ini dari Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Saudara bisa membayangkan kalau ada seorang seperti Yakub yang hidupnya penuh masalah, lalu mau menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan atau rohaniwan. Wah, masuk ke STT ini kemungkinan besar pasti tertolak ya. Nggak mungkin lulus rekomendasi apalagi seleksi. Akan tetapi, justru bacaan hari ini, kita bisa merasakan betapa besarnya anugerah dan kesabaran Tuhan atas diri Yakub. PR Yakub ya, untuk menjadi seorang yang bisa dipakai oleh Tuhan, itu masih amat sangat banyak. Nah, saudara, ketika Tuhan menjumpai Yakub di Betel, waktu dalam pelariannya dari rumah pasca menipu Esau ya, Yakub itu bersedia mengakui Tuhan sebagai Allahnya, asalkan Tuhan melindungi hidupnya supaya ia bisa kembali ke tanah perjanjian, ketemu orang tuanya barangkali. Tapi berbeda dengan Abraham yang langsung taat, Yakub itu masih penuh negosiasi. Jadi Yakub ini bukan seorang yang besar imannya ya, dia justru di tahap awal mengenal dan belajar mempercayai Allah. Prosesnya maka panjang dan pelik. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan hanya akan menepati janjinya untuk memberkati, ia juga mengubah hidup Yakub melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Saudara, ketika Yakub dipertemukan dengan Laban pamannya, Yakub akhirnya mendapatkan lawan tanding soal trik bermuslihat. Dia kerja 7 tahun untuk Rahel yang dia dapat Lea. Dia harus kerja 7 tahun lagi demi bisa menikahi Rahel. Laban berlaku curang, mengubah upaya Yakub sampai 10 kali selama ia bekerja. Dan Laban hitung-hitungan, semua kerugian kerja dikenakan pada Yakub. Selama 20 tahun, Yakub diproses ketika bekerja pada Laban dan dalam membangun keluarganya. Dan Tuhan sudah membentuk Yakub sedemikian rupa. Pertama, Yakub menjadi orang yang amat tekun bekerja, nggak hitung-hitungan lagi. Yang kedua, Yakub kemudian mulai mengerti bahwa Tuhanlah yang memberkati pekerjaannya, sekalipun ia mengalami banyak sekali kecurangan. Yang ketiga, pertarungan yang Yakub lakukan dengan Tuhan di Peniel membuat Yakub menjadi orang yang amat mengandalkan Tuhan. Jika dulu andalannya adalah akal dan kekuatan lari, kini ia harus mengandalkan Tuhan. Sebab pangkal paha yang terpelecok itu juga menggambarkan kekuatan lari yang telah diambil daripadanya. Saudara, anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita itu bukanlah terobosan hidup yang sulit menjadi mudah, melainkan penebusan Kristus yang hancur berantakan seperti saudara dan saya tetap diterima. Inilah karya Yesus bagi kita. Yesus belum selesai dengan hidup kita. Ia akan terus membentuk dan memperbaharui hingga kita semakin serupa dirinya. Saudara, mari kita renungkan. Tuhan tidak hanya memberkati kita ya. Dia tidak mungkin memberkati kita tanpa membentuk kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan berkat Tuhan adalah membuat kita semakin hari semakin serupa dirinya, sehingga apapun yang Ia percayakan, Dia berikan untuk kita kelola, itu akan menyatakan namanya. Maka mari renungkan, apakah pembentukan dan pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada saudara? Apakah ya yang akan Tuhan inginkan dari hal tersebut? Apa ya? Renungkan saudara dan doakan. Kiranya Tuhan memberkati.